Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam yang agung, malam Senin tanggal 3 bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita akan mempelajari 20 faedah tentang fikih kurban. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji 20 faedah tentang ibadah kurban, dan kita akan membacakan dari risalah yang ditulis oleh Syekhuna, guru kami, Fadilatul Syekh Abdul Hasan Al-Utaibi hafidhahullah, salah seorang ulama yang aktif di dunia dakwah, aktif berdakwah di kerajaan Bahrain. Barakallahu fi ilmihi wa fi ahlihi wa fi da'watihi, amin ya rabbal alamin. Risalah ini kita akan membacanya secara ringkas dan secara singkat. Faedah yang pertama, definisi ibadah kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban atau udhiyah artinya binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ibadah kurban termasuk syiar Islam yang disyariatkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Ibadah kurban termasuk syiar Islam. Ini namanya syiar, ini harus dinampakkan, bukan disembunyikan. Syiar yang disyariatkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi firman Allah, wa nusuki, artinya korbanku. Sesungguhnya salatku dan korbanku. Ini adalah dalil disyariatkannya ibadah kurban, dan dalil-dalil yang lainnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin bersepakat akan disyariatkannya ibadah kurban. Faedah yang ketiga, ibadah kurban hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Ibadah kurban hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Jadi para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, dan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dan pendapat yang wajib adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berdasarkan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah kurban. Pada asalnya perintah hukumnya wajib. Tapi wajibnya di sini bagi yang mampu, yang diberi kelebihan rezeki. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi keluasan rezeki, tetapi walam yudhi, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Ini adalah ancaman bagi yang tidak mau berkorban padahal diberi keluasan rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada hari Arafah, ayuhan nas, ya ayuhan nas, inna ala ahli baitin kulla amin udhiyatan. Sesungguhnya setiap keluarga setiap tahun diwajibkan berkorban.
Di sini jelas sekali. Inna ala ahli baitin. Sesungguhnya setiap keluarga. Jadi satu rumah ini satu. Bukan istri sendiri, suami sendiri, enggak. Satu rumah wajibnya apa? Satu. Setiap tahun bagi siapa yang diberi kelebihan rezeki. Dan faedah yang keempat, menyembelih korban lebih afdal daripada bersedekah dengan harganya. Menyembelih korban lebih afdal daripada bersedekah dengan harganya. Contohnya ada orang yang berkorban satu sapi, berapa harganya? 30 juta, 20 juta. Sekiranya disedekahkan dibandingkan dengan dikorbankan, pahalanya lebih utama. Karena apa? Syiar tauhid. Syiar tauhid. Korban itu khusus untuk Allah dan untuk membatalkan kesyirikan, membatalkan perbuatan orang-orang yang berkorban kepada laut, kepada gunung, atau hutan, atau bumi. Jadi korban itu ibadah yang khusus untuk Allah. Maka hari itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi syaitan. Karena kaum muslimin serentak menyembelih korban untuk Allah. Ini syiar tauhid. Maka korban adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian faedah yang kelima. Pada asalnya ibadah korban disyariatkan bagi orang yang hidup. Pada asalnya ibadah korban disyariatkan bagi orang yang hidup. Adapun yang dilakukan sebagian masyarakat awam yang mengkhususkan korban untuk mayit, maka tidak ada dalilnya, tidak ada asal usulnya, tidak ada dalilnya. Maksudnya dalil di sini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka yang membolehkan dalilnya kias sedekah. Nah, kalau kias sedekah ini dibolehkan, maka kita mengatakan sedekah dan korban itu beda. Sedekah bisa setiap saat. Korban waktunya tertentu dan terbatas. Kemudian sedekah itu bisa dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman. Korban tidak bisa. Sedekah itu bisa dengan ayam, dengan telur. Korban tidak bisa telur. Masa telur ceplok gitu? Tidak bisa. Korban. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan apa? Sedekah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkorban khusus satu kambing untuk Khadijah atau untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia, atau untuk pamannya Hamzah, atau untuk sahabat yang dicintainya yang meninggal terlebih dahulu seperti Mus'ab ibnu Umair. Ini kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam plus sahabat. Ini tidak pernah. Demikian pula ribuan sahabat tidak ada yang berkorban untuk orang tuanya yang sudah apa? Meninggal dunia. Demikian. Karena apa? Karena pada asalnya ibadah korban untuk orang yang masih hidup. Kemudian faedah yang keenam, dibolehkan berkorban untuk mayit diikutkan orang yang hidup. Nunut maksudnya, disertakan. Yang dilarang apa tadi? Dikhususkan.
Jadi dibolehkan berkorban untuk mayit diikutkan orang yang hidup. Apa maksudnya diikutkan? Maksudnya adalah kepala keluarga atau seseorang berkorban untuk dia dan keluarganya. Keluarganya ini diikutkan. Keluarganya ini mencakup yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ini tidak mengapa. Rasulullah SAW menyembelih korban. Beliau membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi bagaimana ada orang yang contohnya saya ingin berkorban untuk kakek saya. Ya saya niatkan untuk dengan korban saya ikutkan. Kakek yang sudah meninggal dunia, nenek. Tidak mengapa. Ditunutkan, diikutkan. Disertakan di dalam niat. Tapi kalau satu kambing khusus untuk kakek, ini tidak ada dalil. Jadi kalau diikutkan di dalam niatnya, tidak mengapa. Tapi kalau disendirikan dan dikhususkan untuk mayit, maka ini yang tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Faedah yang ke-7. Termasuk kesalahan yang dikerjakan sebagian manusia, berkorban untuk orang lain, tetapi tidak berkorban untuk dirinya sendiri. Termasuk kesalahan ini. Ada orang berniat korban untuk keluarganya, untuk ayahnya sudah meninggal dunia, tapi dia tidak korban. Atau untuk ayahnya masih hidup, untuk ibunya, tapi dia tidak berkorban. Dia berkorban untuk dirinya sendiri. Ibunya, ayahnya dia diniatkan. Tapi kalau dia punya kelebihan rezeki, tidak apa-apa membelikan kambing untuk ayahnya, tapi dengan syarat ayahnya masih hidup. Kasihkan ayahnya untuk menggembirakan orang tua, tidak mengapa. Tetapi dia berkorban untuk dirinya sendiri, sudah berkorban untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Yang ke-8, binatang korban harus dari onta, sapi, dan kambing. Binatang korban harus, ini syarat ini, onta, sapi, dan kambing. Kerbau, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kerbau mengambil hukum sapi. Kerbau ini tidak mengapa. Banteng itu tidak apa-apa. Banteng itu apa? Hah? Sejenis sapi. Banteng itu sapi liar. Kerbau liar, tidak apa-apa. Jadi banteng atau kerbau mengambil hukum sapi. Kambing tidak mengapa. Kambing Jawa atau domba. Ini bil ijma, dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Kemudian yang ke-9, binatang korban harus binatang korban usianya harus sesuai yang ditentukan syariat. Harus sampai umur, harus mencapai umur yang telah
ditentukan syariat. Usia onta genap 5 tahun, memasuki tahun ke-6, masuk tahun ke-6 harus genap. Itu dan itu ada ilmunya. Powel, jada'ah. Jada'ah adalah onta yang sudah powel usianya 5 tahun genap, bukan 5 tahun jalan. Ya, kalau 5 tahun jalan ini bukan namanya jada'ah. Kalau onta ini namanya 4 tahun, 5 tahun jalan namanya hiqqah. Tidak boleh dijadikan korban. Kemudian sapi usianya 2 tahun sempurna, musinnah. 2 tahun setengah, 2 tahun genap, memasuki tahun berapa? 3. Dan itu ada tandanya, ada yang harus kita mengetahuinya. Jadi tandanya powel. Powel itu apa? Giginya pupa. Bisa dipelajari, itu ada di YouTube atau di media sosial dijelaskan. Kemudian untuk kambing, batasan usia minimal 1 tahun sempurna. Adapun domba, batasan minimalnya 6 apa? 6 bulan. Demikian. Jadi itu batasan usia korban. Jadi minimal kalau domba 6 bulan. Karena korban itu wajib. Sebagaimana pendapat yang kita pelajari dengan dalil-dalilnya yang kuat tadi, korban itu wajib. Maka siapa yang rezekinya pas-pasan, paling tidak usahakan. Kalau benar-benar tidak ada, maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau ada cuma tidak bisa beli kambing besar, kambing kecil, tidak masalah. Allah itu karim, Allah menerima. Allah maha dermawan. Dan Allah itu tidak melihat besarnya dan apa? Kecilnya. Allah melihat ketakwaannya. Tapi kita sekarang ini di zaman, naudzubillah, semoga Allah mengampuni kita, di zaman bangga-banggaan. Panitia pun membanggakan besarnya, kecilnya, sangarnya. Iya, sangarnya di. Jadi pedo sih kak sangar belas ini. Astagfirullahaladzim. Panitia meremehkan kalau ada orang korban kambing kecil itu dicengkir ini kepopuan ini. Cengkir ini. Kambing tak kelinci ini. Ini kambing apa kelinci ini? Sampai kadang-kadang apa jamaah sungkan. Tidak mau korban. Kalau yang mampu kecil, tidak mau korban. Alhamdulillah. Jadi seorang istri tanya, Pak, tidak korban apa? Tidak mah, tidak enak sama teman-teman mah. Apa bisa beli kambing kecil saja? Atau kita sembelih di rumah saja? Di dapur. Gak ada orang tahu. Ini syiar ini. Harus sembelih di dapur. Atau kalau kambingnya kecil, nyuruh anaknya, bawa nanti. Bapak belakangan saja. Panitia pun sama, panitia jahiliyah, alhamdulillah. Jadi nanti saya ingin terjun langsung insya Allah. Untuk apa panitia jangan ngumpat-ngumpat. Banting sapi sambil marah-marah. Ini ibadah ini. Jadi kita nanti ingin, ya Allah subhanallah. Panitia, kalau ada orang datang bawa sapi besar, masya Allah, Allahumma barik. Ada yang kambing kecil, alhamdulillah. Bisa dicatat, gak bisa dicatat ini. Buangin sawah saja. Astagfirullahaladzim. Ini panitia jahiliyah. Jahiliyah, alhamdulillah. Jadi kita ini kadang-kadang kita ini ngomong diri sendiri, kita tidak sadar.
Kita ngomong diri sendiri. Kita ikutkan kepada teman-teman. Nasihat untuk diri sendiri. Karena kenyataan seperti itu. Masjidmu korban pino sih. Paling-paling situ gak cangkep. Kok bisa situ gak cangkep itu? Gak cangkep apanya? Buntutnya gitu. Buntutnya pudul gitu ya. Ya apa faedahnya kita ini? Apa faedahnya? Kalau besar bangga, kalau kecil apa? Kecil hati. Apa faedahnya? Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, tingginya, pendeknya, panjangnya, tidak sampai kepada Allah. Demikian pula darahnya tidak sampai. Yang sampai itu apanya? Takwanya. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur, korbanlah yang besar, bersyukur dan tawadhu. Kalau kita mampunya kecil, kambing pendek, kecil, kuntet, dan seterusnya, 6 bulan tok domba, menang bulunya tok. Iya, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Allah Subhanahu bangga. Allah gembira dengan orang-orang yang mentalnya baja seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panitia sekarang. Ini panitia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia infak. Beliau berkata, ayuhan nas anfiqu. Wahai sahabat, infaklah. Aku akan mengirim pasukan. Langsung ketika itu datanglah Abdurrahman bin Auf. Berkata, ya Rasulullah, saya punya uang 4.000 dinar, 16 miliar. 8 miliarnya saya sedekahkan di jalan Allah. 8 miliarnya untuk keluarga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira. Beliau bergembira bukan karena jumlahnya, tapi karena hati. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu anil hawa. Allah memberitahu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang ikhlas. Beliau berdoa, Allahumma barik barakallahu laka fima anfaqta. Abdurrahman bin Auf ini punya banyak, maka dia sesuai dengan kemampuannya. Tapi dia tidak bangga, tidak sombong, tidak ujub. Maka kisahnya ada di dalam Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, semoga Allah memberkahi harta yang engkau infakkan. Dan semoga Allah memberkahi harta yang engkau sisakan untuk keluargamu. Allahumma barik. Kemudian sahabat Ansor, sahabat yang mentalnya baja, hatinya seperti gunung, luasnya seperti samudra, datang berkata, ya Rasulullah, saya juga punya harta 5 kilo kurma. Berapa bandingannya ini? 8 miliar dibandingkan 5 kilo kurma. Ya apa ini? Kau usah dikorban, kejadian sedangkan jadikan bibit saja, dikeringkan. 5 kurma, 5 kilo kurma. Orang munafik berkata demikian. Oh ini benar tidak begini? Orang munafik mencibir. Orang munafik mencibir. Ya Rasulullah, sahabat Ansor angkat tangan. Saya punya 5 kurma, 5 kilo ya Rasulullah. 2,5 kilo saya infakkan. Kemudian yang sisanya lagi aku sedekahkan. Yang sisanya lagi saya sisakan untuk keluarga. Ini panitianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau panitia sekarang buat apa ini? Bagus, sampai kasih sodako, jangan sodako, kan keluar kesampean aja, masya Allah. Terima kasih, matur suwun, matur suwun. Ini panitia kita ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceria wajahnya ceria, masya Allah, Allahumma barik, barakallahu laka, didoakan berkah. Allahu Akbar. Ini panitia kita yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh yang membawa besar kita harus sambut. Masya Allah, mabarik. Semoga diterima di sisi Allah. Semoga ikhlas. Bukan karena pamrih. Yang bawa kecil pun kita jangan kecil hati. Masya Allah, mabarik. Masya Allah. Jadi subhanallah, berapa banyak orang diberi keluasan rezeki tidak mau korban. Kita yang punya cemple atau cempe? Hah? 6 bulan ya cempe ya?
Ya kambing. Hah? Hani Rabi jadinya. Ya intinya seperti itu. Panitia ya akhi, tidak bertakwa. Jadi yang cili di sebelah mata di mesmin. Sungguh ini yang jaluk di no. Karena itu disembelih nanti habis asar katanya. Pak anakku jaluk. Sama itu wili itu gede dhisik no yang gede ini. Astagfirullahaladzim. Perlu belajar ilmu ikhlas ya ikhwan. Subhanallah. Jadi ilmu itu indah. Ilmu tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid beliau berkata, min samarati hadal ilm. Berkah buah hasil ilmu tauhid. Adamul ightirari bil kasrat, tidak bangga dengan jumlah besar. Tidak sombong. Tidak ujub dengan jumlah besar, tidak kecil hati dengan jumlah apa? Sedikit. Jadi subhanallah kalau kita ini korban dengan yang besar ujub, tercela. Yang korban dengan kecil hati, kecil dengan kecil hati, ya sama tercela. Pak, sama kok gak korban-korban kan? Masuk tahun depan 5 tahun bebek diceleng oleh segede kayak pantas itu katanya. Ini pantas-pantasan ini tuh. Ini pantas, ini kontes ya. Kontesta ini, kontesta. Ini kontesta, ini ibadah wajib. Kalau kita meyakini wajib. Kalau sekiranya sunnah muakkadah, itu pun sunnah muakkadah, pahalanya lebih besar. Sangat besar apalagi di hari raya ini syiar tauhid. Jangan kecil hati. Harus kita ngajarkan anak kita mental baja. Ayo anak kita, masya Allah, bapak punya kambing. Usianya 6 bulan, keren. Ya, usianya 6 bulan. Prewo ada jenggotnya juga. Ada tanduknya. Nanti kita sate bareng-bareng. Masya Allah, luar biasa. Bapak yang benar-benar bapak ini. Bukan setengah bapak ini. Ini bapak yang sejati. Adapun bapak yang minder. Banyak orang-orang sebenarnya mampu tapi sungkan temannya. Setengah kambing katanya. Tidak bisa isin aku kak korban lis. Kita ini ngomong kenyataan kita ini. Kita ini hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya kita ini. Karena kebanyakan suri tauladan itu artis. Maka ketika korban dengan yang kecil itu minder. Artis itu kan kalau enggak sapinya itu sondol genteng gitu kan ya. Kalau enggak ini genteng pecah mungkin. Sampai dikontenkan, subhanallah, besok dikasih makan, konten lagi. Tapi kita tidak menuduh mereka ya. Karena urusan hati yang tahu hanya siapa? Hanya Allah. Cuma tidak baik, ini bukan contoh yang baik. Jadi ada yang korban besar, masya Allah, jangan tuduh ria. Karena Abdurrahman bin Auf ketika sedekah dengan jumlah yang besar, orang munafik kelonjotan. Berkata ini orang pamrih, mentang-mentang suki makan ini. Coba kan di duit bohong. Gak mungkin dia. Iya. Ya subhanallah, orang munafik. Ada orang sedekah banyak dicibir. Yang sedekah sedikit apa? Juga dicibir. Allah membela sahabat tadi Abdurrahman bin Auf dan sahabat Al-Ansar yang sedekah dengan kurma tadi dibela oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqah. Dan orang-orang yang mencibir, orang-orang yang beriman yang bersedekah dengan jumlah besar. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan mereka juga mencibir sahabat yang bersedekah dengan kurma dengan jumlah sedikit. Wa yaskharuna minhum, mereka mencela. Sakhirallahu minhum, Allah mencela orang-orang munafik. Walhum adzabun alim. Jadi kalau kita korban dengan kambing kecil, kemudian dicela oleh orang, Allah membalas. Jadi Allah yang membela kita.
Kalau kita berkorban dengan jumlah besar, lalu dituduh riya, Allah yang membela kita. Yang penting kita niatkan. Kita berdoa, ya Allah, semoga korban ini semampu saya, mampu besar, mampu sedang, mampu kecil, semoga lillahi ta'ala. Demikian. Mental yang wajah, mental yang tangguh. Itu berkahnya ilmu tauhid. Adapun ilmu dunia itu terhina. Kalau besar sombong, kalau kecil apa? Minder. Itu ilmu dunia, bukan ilmu tauhid. Kalau besar dibanggakan, kalau banyak dibanggakan. Kalau banyak, kalau korbannya itu sampai kayak sepur apa antriannya itu. Seneng itu panitianya. Seneng aku untuk panitia begini. Panitia nek sapi ini mek situ, padha sisi itu. Anggur turut di panitia. Padahal panitia itu, ya subhanallah, ini panitia ibadah ini, pahalanya besar. Panitia ibadah itu pahalanya besar. Tapi bagi siapa yang apa? Ikhlas, mengagungkan sunnah. Jadi pahala itu kembali kepada hati, bukan kembali kepada banyak dan sedikitnya jumlah korban. Yang ke-10, faedah yang ke-10, binatang korban selamat dari cacat. Cacat di sini adalah cacat yang disepakati ulama menjadikan korban tersebut tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang cacat binatang, korban yang menjadikannya tidak apa? Tidak sah. Al-arja'u al-bayyinu dalbuha. Binatang pincang sebelah, yang jelas-jelas pincangnya. Ini apa? Jelas pincang itu maksudnya biar mata kakinya. Iya. Pokoknya jelas sekali. Bukan habis jatuh apa, bukan turun dari pickup ya, biasanya kan agak pincang sedikit. Ini pincang yang gak jelas, masih bisa dimaafkan. Yang jelas-jelas pincangnya ini yang tidak boleh. Wal aura'u al bayyinu awaruha. Cacat yang kedua, buta. Yang jelas-jelas buta, buta sebelah mata. Kadang-kadang ada binatang yang buta sedikit, ini tidak apa-apa. Tapi kalau buta sekali sampai, yaitu putih ya, ya pokoknya jelas, bukan katarak. Mau binatang katarak itu min berapa itu, plus berapa itu, pokoknya jelas buta, ini tidak boleh. Wal maridatu al bayyinu maraduha. Penyakitan yang jelas-jelas penyakitnya. Ngetukruk terus ya. Kalau ayam itu ngetukruk. Kalau sapi tidak mau berdiri, tidak mau makan. Hah? Ya PMK. Kuku, lato-lato ya. Sekarang tidak ada alhamdulillah ya. Itu kalau yang PMK juga belum tentu juga itu. Masih ada yang masih bisa lincah gitu. Tapi lincah. Ya pokoknya duduk terus. Iya, ini nggak boleh dijadikan korban. Wal ajfa'ul lati la tunki. Kurus yang tidak ada tulang sumsumnya. Sampai tidak ada tulang sumsumnya. Kok bisa kita mengetahui? Saking kurusnya ya. Sudah tua. Binatang yang tua, terlalu tua, sampai kurus, ini yang tidak boleh dijadikan korban. Yang ke-11, yang menyembelih korban harus pemiliknya atau wakilnya. Penyembelih korban harus pemiliknya, artinya sahibul korban atau wakilnya.
Ini sahibul kurban menyerahkan pada panitia. Ini tidak apa-apa. Yang ke-12, menyembelih korban di waktu yang telah ditentukan. Menyembelih korban di waktunya. Artinya di waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Dan waktunya semenjak, atau waktunya adalah semenjak selesai sholat id sampai hari tasyrik yang terakhir. Di waktu menyembelih korban semenjak atau sejak selesai sholat id sampai hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik yang terakhir berarti asar tanggal 13. Kemudian yang keberapa sekarang? 13. Dibolehkan menyembelih korban di malam hari atau siang hari. Tetapi yang lebih utama setelah sholat id. Tetap yang lebih utama setelah sholat id. Jadi malam hari, siang hari, yang penting di waktunya. Ini tidak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang ingin bakar-bakar di malam hari, silahkan, tidak apa-apa. Korban, sembelih niat untuk korban. Tetapi memang lebih afdol setelah sholat id. Yang ke-14, seekor kambing sah untuk seseorang dan keluarganya. 1 ekor kambing sah untuk seseorang dan keluarganya. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, Nabi SAW membaca bismillah. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Bisa dicatat, ini bagus. Doa menyembelih korban. Bismillah. Lanjutannya apa? Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau yang korban contohnya Bang Jainuri. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Jainuri wa ali Jainuri. Seperti itu. Kalau yang korban Bang Unit. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Munib. Allahumma taqabbal min Munib wa ali Munib. Ini lebih afdal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang ke-15, disyariatkan bagi sahibul kurban untuk makan dari kurbannya dan menghadiahkannya serta mensedekahkannya. Jadi disyariatkan bagi sahibul kurban makan dari kurbannya. Sunnah ini. Kemudian dia hadiahkan. Kemudian disedekahkan. Tambahan faedah, dibolehkan membagi daging kurban kepada tetangga non-muslim. Karena ini sudah sedekah sudah. Nilainya apa? Sedekah. Kurban ini ibadah khusus. Tapi kalau sudah menjadi daging, nilainya apa? Sedekah, tidak apa-apa. Sedekah kepada orang apa? Non-muslim. Tapi kalau kita menerima urunan orang kafir, ini tidak boleh. Orang kafir ikut patungan sapi, jangan. Atau mereka memberi seekor sapi, tidak boleh. Tapi kalau kita memberi sedekah kepada mereka, ini tidak mengapa. Tapi kalau kita menerima sedekah dari korban mereka di hari raya mereka, ini tidak boleh. Jelas ya? Jadi kita boleh memberi, tidak boleh apa? Menerima apapun di hari raya mereka. 16. Diharamkan bagi sahibul kurban dan panitia menjual apapun dari kurban.
diharamkan bagi sahibul korban dan panitia menjual apapun dari korban. Karena panitia ini hukumnya hukum apa? Wakil, bukan hukum jagal. Ini sebagian ustadz-ustadz kita ada yang menghukumi panitia ini hukumnya jagal. Maka panitia dikasih uang tok, tidak boleh dapat daging. Jadi mari keringet lulus kepala, boleh kanggo daging. Istrinya tanya, kalau daging mas kak? Duit. Iya. Jadi yang dapat ya warga saja dapat. Panitia tidak, panitia sama. Ini ada pendapat demikian. Tapi wallahu alam ini pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat panitia hukumnya hukum wakil. Apabila wakil maka panitia ini boleh mengambil lebih sesuai dengan apa? Kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Panitianya katakan 2 kilo, warga 1 on. Berapa Bang Januri? Panitia berapa? 2 kilo? Setengah kilo ya? Atau 1 kilo? 1 kilo daging setengah. Nanti disepakati. Ini materi, belum apa? Kesepakatan ini. Hah? Belum akad. Jadi panitia nanti ditentukan. Panitia berapa? 1 kilo, warga setengah. Tidak masalah. Karena panitia itu bukan jagal. Jadi kalau panitia dikatakan jagal, tidak mau mereka. Buat apa? Saya nggak nyari uang di sini. Kita ingin mensiarkan Islam. Dan mereka niatnya itu ibadah. Kalau jagal niatnya apa? Nyari uang. Jadi panitia pegel ini cuma dapat 1 kilo itu buat apa 1 kilo? Tapi bukan 1 kilonya. Bahagianya di hari raya. Tuh. Maka panitia mengambil hukum wakil, bukan hukum jagal. Demikian pula jagal. Jagal banyak tidak paham agama. Pinter nyembelit tok, tetapi tidak paham sunnah. Lebih utama tidak memakai jagal seperti itu. Pinter dia, masya Allah nyembelihnya. Setelah nyembelih orang kok cedul-cedul. Gimana? Gak paham sunnah, diajarkan sunnah. Cepatnya luar biasa, memang cepat. Setiap hari nyembelih. Demikian. Yang nomor 17. Bagi yang niat korban diharamkan memotong rambut kuku apabila memasuki bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah di malam yang keberapa? 3. Siapa yang niat korban tahun ini tidak boleh cukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong rambut, tidak boleh. Tapi kalau ada rambut rontok, jangan dikumpulkan. Gatel-gatel gitu kan, garuk ketumbuh ini rambutnya melok rontok, dikumpulkan. Nanti diikutkan waktu nyembelih korban. Ini khurafat. Ada enggak yang seperti itu? Hah? Ada. Sebagian ada. Sampai ada yang nggak tahu. Ya. Intinya nggak ada dalil. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seseorang di antara kalian ada yang niat berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, adalah dia menahan rambutnya dan kukunya, jangan dipotong." 18. Cara menyembelih kambing. An Anas radhiyallahu anhu, bahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba yang guanteng tanduk. Itu ada kalau kita nyari di media sosial, ciri dombanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ustadz kita, Ustadz Fadlan Fahamsyah hafizahullah, pernah memberikan gambar domba yang disembelih Nabi SAW. Domba kemudian ganteng, kan domba kan ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ya ada memang. Amlah ini artinya ganteng, bagus maksudnya, bagus lah. Akrona ini bertanduk. Nabi SAW menyembelihnya dengan tangannya. Wasamma, membaca Bismillah. Wa kabbara, membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian beliau meletakkan kakinya, wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kaki kanannya diletakkan di leher apa? Kambing. Leher sebelah kanan. Karena kambingnya dibaringkan sebelah apa? Kiri. Apakah disunahkan menghadap kiblat? Wallahu a'lam, saya belum tahu dalilnya. Tapi insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa menghadap apa? Kiblat. Tapi apakah harus? Ini harus, ini tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Kalau sekiranya menghadap kiblat, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Yang dihadapkan ini apanya? Lehernya berarti ya. Dangaknya ini kambing. Kitanya yang menghadap kita. Iya, yang menyembelihnya. Karena zikir secara umum disunahkan menghadap apa? Kiblat. Tayyib. Intinya seperti itu. Yang ke-19, disunahkan bagi sahibul kurban menyembelih sendiri dan tidak mengapa mewakilkan kepada orang lain. Disunnahkan sahibul kurban menyembelih sendiri. Kemudian tidak mengapa kalau kurang terbiasa diwakilkan kepada orang lain. Nomor 20, diwajibkan menyembelih dengan sebaik mungkin. Diwajibkan ihsan, artinya berbuat baik ketika menyembelih. Nabi SAW bersabda, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih, perbagusilah cara menyembelih kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Pisaunya ini tajamkan. Wal yurih dabidahatahu. Dan binatangnya ini ditenangkan. Ditenangkan ini kalau sudah mau disembelih, ditenangkan dulu sampai nyaman, senyaman mungkin baru disembelih. Kemudian menyembelihnya itu dengan cepat, dengan tenaga kuat dan cepat. Demikian. Kemudian binatang yang belum disembelih hendaklah ditutupi apa? Tabir, bukan dimelihat ini. Dulure dibeleng sambil yang lain yang badati. Kasihan binatang ini dilungkas aku gitu. Entek awak iki. Itu kaki ini mari gini. Ya kasihan. Ini kita harus berbuat baik kepada apa? Binatang yang kita sembelih. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kalau ada pertanyaan kita jawab sambil santai-santai setelah majelis ini ditutup. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.